bertapa ya, lama kita berusaha akhirnya tidak tahu perkembangan itu. Kok saiki jenenge kok dakwah maksud hidup piye, pondok dakwah maksud hidup Prasetyo. Tanpa mengetahui kronologi mungkin kita bahkan akan suudon dengan munculnya nama-nama itu. Semuanya saja teman-teman alumni yang saya hormati. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih yang terhingga atas rawuh panjenengan sedaya di guru kami, kakak kami karena Kiai Junaidi itu kakak ipar saya. Tempat saya dilahirkan, dibesarkan ya di sebelah rumah ini. Kalau jenengan belum kenal, saya termasuk muridnya Pak Kiai Salim dan satu lagi dengan Pak Kiai Salim, Pak Kiai Komaruf. Adik kelasnya Pak Kiai Rohimin dan Pak Kiai Safi. Jadi sebenarnya saya nggak pantas kalau disuruh Mondokul Hasanah di sini, bahasa balaghahnya mungkin tahsilul hasil gitu. Tahsilul hasil mau yang segoro mungkin itu hasil kabeh tak uyai malah tambah wasin teman urusan repot lagi dengan itu. Nah, atas rawuh panjenengan sedaya yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga kehadiran panjenengan memberikan barokah kepada keluarga kami sehingga keluarga kami senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah maksimal kami berusaha untuk memberi penghormatan kepada panjenengan semua, tapi hanya seperti ini yang bisa kita cukupkan kepada panjenengan, mulai dari istilah orang Jawa ulang sudah tempat yang semuanya tidak berkenan di hati panjenengan, semua keikhlasan panjenengan yang kami minta semoga panjenengan ikhlas memberi maaf kepada kami sekeluarga. Dan selanjutnya atas nama Sohibul Bait juga kami meminta doa sekali lagi kepada panjenengan semua, semoga atas rawuh panjenengan semua, rawuhnya orang-orang soleh itu, kalau mengingat orang soleh saja dalam kitab itu Dzikrus Sholihin kan itu Zilurrahman, menyebut nama orang soleh itu sudah menurunkan rahmat. Nah kalau kubur sholihin ini kami tafaulan kubur sholihin, hadirnya orang-orang saleh di tempat kami ini kami sangat berharap pasti bukan hanya satu rahmat, ribuan juga rahmat dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi atas hadir panjenengan atas nama keluarga Bapak Kiai Junaidi kami memohon doa panjenengan semua semoga keluarga kami senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, diberkahi usahanya, diberkahi anak cucunya. Semoga semua yang Allah titipkan kepada kami semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Ta'ala, mungkin kami tidak mau memberi nasihat, bahasanya kami hanya akan cerita saja pengalaman kami dalam nelpon itu. Bahasa kasarnya merantau. Kami bukan merantau tapi hijrah itu. Karena konsep merantau itu akan pulang, tapi kalau konsep hijrah tidak harus pulang gitu. Ya, artinya kalau kita menggunakan konsep bahwa yuhajir fisabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan, itu ayat-ayat semacam ini atau ayat-ayat janji seperti ini dalam tataran kita itu sudah selesai dalam kajian. Yang belum selesai adalah dalam tataran praktek dan penerapan yang tembus pada sebuah keyakinan. Makanya kalau hanya tataran sebuah kajian, kita semua sudah tahu dengan janji-janji Allah Ta'ala. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Selesai, tanpa harus kita terjemahkan, semua sudah paham. Yang perlu kita tingkatkan setelah lewat tataran kajian ini adalah bagaimana kajian-kajian kita selama itu pesantren ini
pada tataran sebuah keyakinan yang nantinya mewujud dalam sebuah tindakan. Ini yang masih perlu kita upayakan untuk semuanya saja, termasuk pulau pribadi. Dalam satu ayat tadi kalau kita kaji secara mendalam, Allah itu kan sudah berjanji, bahkan bersumpah dalam ayat salamu iyyahu hayatan thayyibah. Ada lam taukid, ada nun taukid, fiilnya fiil mudhari yang secara ilmu bilagh kita maknai dengan tajadud wal istiqrar. Berarti Allah bersumpah atas keagungannya, aku pasti akan kasih kehidupan hayatan thayyibah bagi siapa? Man amila sholihan, orang yang mau beramal soleh dengan seluruh cakupan amal soleh. Ini sudah selesai di tataran kajian. Hanya apakah kajian yang selama ini kita pahami sudah mewujud di dalam laku kehidupan kita kemudian. Karena kalau kita menggunakan mafhum terbalik, ketika kehidupan kita itu kok tidak hayatan thayyibah, maka mesti kita harus curiga. Karena Quran nggak mungkin salah, Quran nggak mungkin menjanji ini. Ketika Allah sudah bersumpah ada hayatan thayyibah, kok nggak wujud dalam kehidupan kita? Ini pasti ada syarat atau prasyarat yang mungkin belum kita terpenuhi. Mestinya kita flashback ke belakang seperti itu, tanpa harus menyalahkan sebabnya ini, faktornya ini, karena macam-macam. Tapi paling tidak sebab utamanya orang beriman ketika menghadapi satu masalah selalu kembali kepada satu masalah, apa konsep yang belum bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Itu satu hal yang mesti kita renungkan bareng-bareng. Nah, dalam tataran tadi yang baru kami ceritakan, Kulon niku ra hijrah di Wonosobo. Ya, itu bahasanya Pak Kiai siapa tadi ini? Pak Kiai Rohim, ya kabeh harus sing ngatur Gusti Allah Ta'ala. Ngoten tadi kita ngobrol sebelum masuk itu. Kabeh memang kersane Gusti Allah. Kadang jenengan koyone nek ning Sumatera ditawari tanah sing ombo, dicawisi bojo sing ayu, terus kon mabur ning kono dadi kiai, kon ning kono urung semuanya belum tentu semuanya belum. Ya betul. Ning kanca-kanca sing kadang dene kono dadi wong terus akhirnya jadi orang sukses dalam pandangan kita niki kadang memunculkan satu bentuk pemikiran bagi kita. Ayo kono dosa sukses, nyokok orang sukses. Nah, paling tidak kita harus kembali flashback di dalam memaknai sebuah kesuksesan itu sendiri. Kita itu kadang sudah terjebak dengan kondisi alam sekitar kita yang semuanya sudah jauh dari prinsip-prinsip yang diajarkan di pesantren. Sampai dalam memaknai sebuah kesuksesan itu sendiri, kita itu sudah terjebak di sana. Sehingga karena kita terjebak, akhirnya kita ikut arus dalam memaknai sebuah kesuksesan itu sendiri. Akhirnya kita lupa dengan kajian-kajian kita selama ini. Kajian-kajian kita selama ini ketika di pesantren hukum mulia itu iso taat ring Allah, taat karo Rasulullah. Istilahnya gitu. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itu kajian kita setiap hari di pesantren begitu. Berarti kesuksesan seseorang itu tolak ukurnya adalah sejauh mana ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah konsep paling mendasar yang diajarkan di pesantren kita. Tapi realitas lapangan kita, kadang kita ikut terkontaminasi dengan pemahaman orang-orang yang dulunya basicnya tidak seperti kita, di mana mereka memahami sebuah kesuksesan adalah sejauh mana ketika taraf kehidupan sosial di masyarakatnya dia meningkat, punya mobil, punya rumah yang bagus, punya ini, punya itu, itulah orang sukses. Sehingga karena kita terkontaminasi dengan itu, akhirnya kita ganti haluan. Ternyata kajian yang selama ini kita kaji ini kita rombak sendiri. Akhirnya kita mengikuti mereka. Oh, nek kepengen sukses berarti ayat wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sudah kita tafsiri sendiri dalam realitas kenyataannya. Napa? Yo kudu duwe bondo sing akeh kesuksesan nanti.
Padahal tafsir-tafsir semacam ini akan sangat sulit untuk kita jumpai di dalam kajian-kajian kita. Satu-satunya tafsir yang mungkin kita jumpai adalah pada ayat Rabbana atina fid dunya hasanah, yang memaknai atina fid dunya hasanah adalah dunia yang barokah. Memang ada tafsir dunia yang barokah, itu pun dunia masih ada sifat dunia yang berkah, istri yang solehah, anak yang soleh dan solehah, tak lepas dari wa may yuti'illah wa rasulah. Maka untuk itu lewat niki kita mengingatkan pribadi kami sendiri. Marilah kita kembali kepada konsep dasar kita. Konsep dasar kita sebagai seorang santri yang sejak kita masuk pesantren sampai kita pulang selalu dibekali kiai tentang konsep kesuksesan hidup itu tidak diukur dengan materi, ternyata begitu, tetapi diukur dari sejauh mana ketaatan kita kepada Allah dalam segala aspek kehidupan dalam bentuk ketaatan itu, baik ketaatan yang bersifat ibadah makruh atau ibadah ghairul makruh. Itulah tolak ukurnya. Sehingga kita nanti menilai seorang alumni sukses dan tidaknya alumni tentunya tidak menggunakan pandangan orang-orang materialis sekarang ini, tapi lebih cenderung menggunakan pandangan konsep kita yang kita yakini kebenarannya bisa kita pesantren di dalam taati kaya Allah. Mungkin orang itu tidak punya apa-apa secara materi, tapi dalam sholatnya ape, keluarganya ape, sengaja semuanya dengan keterbatasan dia mampu mempertahankan ideologinya bahwa yuti'illah wa rasulahu, maka kita akan berani mengatakan inilah orang soleh, orang yang sukses. Dan orang-orang seperti inilah yang mestinya menjadi mentor kita atau menjadi uswah kita yang mesti kita contoh. Sehingga kita nantinya hidup ini tidak akan terumbang-ambing dengan situasi dan kondisi yang semakin hari berkembangnya begitu luar biasa. Yang kadang sendiri seperti tadi akan melupakan kita dari keyakinan kita sendiri berupa konsep-konsep dasar yang diterapkan di pesantren kita yang diajarkan oleh guru-guru kita. Itu yang pertama, mungkin nasihat pertama untuk kami. Marilah kita kembali kepada konsep dasar kita sebagai seorang santri, di mana ukuran kesuksesan kemuliaan seseorang ternyata memang tidak diukur oleh materi, tetapi lebih diukur kepada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesama alumni mestinya kita juga seperti itu, sehingga tidak ada jarak lagi di antara kita. Pemisah utama dalam sebuah hubungan, baik hubungan keluarga, baik hubungan pertemanan, itu lebih dominasi untuk saat sekarang ini adalah karena sekat duniawi. Realitas membuktikan begitu, bisa dengan observasi sendiri atau kaji sendiri. Keluarga dengan satu keluarga kadang akan terjadi jarak karena hubungan, karena faktor sosial, masalah materi. Nah, tanpa adanya ikatan yang kuat, yaitu berupa ikatan agama, pemahaman agama yang benar, maka tidaklah menutup kemungkinan jika hubungan-hubungan yang memang hubungan itu secara tegas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian terputus dengan satu penyebab yang hampir semuanya sama, yaitu adalah materi. Maka jangan sampai kita sebagai sesama alumni yang sudah puluhan tahun digembleng seperti itu, putus teman, rikuh dengan teman, ataupun istilahnya pekeuh dengan teman hanya gara-gara pakai wes kaji supir aku ra kaji ra pantes rasane kekancan. Tidak ada ukuran itu. Lebih kepada kita adalah sama-sama orang yang mana diberi bekal yang sama oleh Allah di pesantren, khususnya sukses dan tidaknya tidak diukur dari itu, tapi asalkan bisa diwikilingan Allah, sujudnya isen istiqomah, itu sak derajat pangkatnya isen jauh perintahi sama saja. Karena tidak ada jaminan bahwa orang yang menseuni, yang sudah haji, yang sudah umroh, yang sudah melakukan amal-amal zahiriyah itu menunjukkan tingginya derajat niku nek dalam konsep ekonomi. Jadi haji, zakat, puasa semuanya itu adalah dalam tataran yang sama-sama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kaya orang kaji, ini berarti urung diangkat derajatnya, urung bisa kaji. Fakir kok sabar angkat dulu oleh Gusti Allah. Jadi dalam tataran yang sama, semua orang diberi potensi yang sama oleh Allah Ta'ala. Yang fakir dengan kesabarannya, yang kaya dengan syukurnya. Artinya sabar dan syukur berpotensi yang sama, memasukkan orang ke dalam derajat yang mulia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ingkang nomor kali ini mutakan kali untuk kita sama-sama renungkan. Akhir-akhir ini kita sering ngaji di Bayaman, ngaji kitab Al-Hikam, ngaji kitab Al-Hikam dan juga kitab Al-Hadis. Karena keseringan ngaji kitab Al-Hikam, kadang jauh waktu sebelum diambil, kadang tidak sering macam-macam kitab-kitab yang basicnya tasawuf. Salah satu yang kadang saya baca itu kitab Syarah Ibnu Ajibah dari Ibnu Syarah nahunya Ibnu Ajibah ataupun napa nika Syekh nika atau Ibnu Ma'arif napa Ibnu Milan nika sing Ibnu Ajibah. Di sana beliau memberikan satu catatan penting tentang kaitannya normalnya manusia, normal semuanya pasti ingin derajat kehidupannya di dunia akhirat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu normal saja. Semua orang normal pasti punya keinginan derajat kehidupannya baik di dunia atau di akhirat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipahami oleh Ibnu Ajibah dalam memberikan catatan mulaian kitab Ad-Dunia ya. Beliau memberikan catatan begini. Dalam dunia dikatakan lirrofi arba'u alamati abdomatu wal wawu wal alifu wal nun. Ngerti? Ya dapatkan saya kang sama mungkin saya kang lirrofi arba'u alamati abdomatu wal wawu wal alifu wal nun. Atau saya ngatakan yang dia kalau diulang sebenarnya kalian sinten nggak mampu termasuk dosen ilmiah. Nah ini dosen sejarah, ini dosen sejarah. Sama ala. Jadi pakar sejarah, pakar semua. Dia kan masih duit. Karena sampeyan tekonnya kiri kan. Sirah nak kan gili repot ini. Ulo kasih sebenarnya. Beliau memaknai dalam lirrafi atau alam. Lirrafi untuk rafa. Rafa itu kan bentuknya munggah, naik. Jadi kalau orang itu ingin naik derajatnya di dunia maupun di akhirat, itu cirinya ada 4. Cirinya ada 4. Nah, kita semua tentunya ingin Allah Ta'ala angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Pertanyaannya adalah apakah di dalam diri kita sudah ada arba'u alamatin atau belum? Kalau seandainya belum diupayakan, kalau sudah diistiqomahkan. Kalau sudah istiqomah nanti disampaikan atau diajarkan kepada orang lain. Karena jelas konsep orang dakwah begitu. Yang pertama adalah ad-dhammah. Dhammah itu kumpul. Nah, dalam memberikan catatan ad-dhammah ini beliau memberikan tafsir. Ad-dhammah itu ad-dhammah kumpul bisa kumpul dengan guru. Wasubah dengan guru. Bidom misai dengan kumpul dengan seorang guru. Wasubatihi wa ta'dimihi wa tamjidihi. Nek kepengin diangkat derajatnya kalau Gusti Allah Ta'ala itu kudu duwe sae. Berarti kan kudu duwe guru. Karena nggak mungkin kita itu sampai kepada Allah dalam konteks tasawuf nek ora lewat Rasul. Nggak mungkin kita sampai kepada Rasul kecuali lewat para sahabat, seterusnya sampai kepada guru kita. Sehingga kesimpulannya nggak mungkin kita itu dekat dengan Allah tanpa seorang syekh. Jadi kalau Anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, ya kudu gelem ngumpul karo saya, subah karo saya. Nah, berkaitan dengan ini, monggo sesarengan kumpul kita dengan guru-guru kita itu kita bangun. Kita bangun. Bahasanya subah bukan hanya sekedar ingat dengan guru, bidzikri syekh bukan. Bahasanya adalah dhammah kumpul, bukan bidzikri syekh, bukan bidu'ai syekh, tetapi adalah bidhammati syekh, bisubah.
Kalau kita pakai konsep suhbah yang akar katanya sahabat, seseorang itu disebut sahabat minimal sekali harus pernah ketemu sama Rasulullah, imanan bihi, dalam keadaan beriman kepada Rasulullah. Nah, dengan suhbah kepada Nabi cukup sekali dalam hidup itu, karena nur Rasulullah SAW yang luar biasa, ruh tok nikus penongge urip salawase. Nek dengan seorang yang di bawahnya Rasulullah SAW mesti harus banyak kumpulnya. Maka kalau kita pakai konsep ini, kalau ketemu Nabi sekali kumpul sudah disebut sahabat. Tapi nggak bisa seorang tabi'in yang kumpul dengan sahabat sekali disebut sebagai tabi'in, nggak bisa. Harus ada mulazamah, harus ada kontinu bertemu dengan seorang tabi'in, seorang sahabat. Jadi seorang tabi'in tidak bisa disebut sebagai seorang tabi'in kecuali dia suhbahnya lama dengan sahabat. Ini sudah perbedaan, apalagi nanti dengan guru. Maka guru kita sudah memberikan jembatan kepada kita agar hubungan murid dan seorang syekh yang nantinya akan menghantarkan kita kepada derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala terus digawe jembatan. Minimal setahun sekali ono acara call dan lain sebagainya. Sing logo diwedake karo sekarang ya selawan sekarang. Maka kita semuanya berharap sedikit banyak apa yang Allah titipkan kepada kita, baik itu urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi, diberi berkah oleh Allah Ta'ala. Kepingin itu, maka suhbah ini kita bangun. Insyaallah semuanya. Insyaallah dibangun. Sudah, enten dawuh ngeten. Wallahi, sumpahnya salah satu di antara sumpahnya para masyayikh kita, para ulama-ulama sunnah kita. Wallahi ma aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflaha. Demi Allah, tidak akan sukses orang-orang yang sukses itu kecuali barokahnya suhbah dengan orang-orang yang sukses. Itu logis saja sebenarnya. Kalau kita adalah seorang petani, yo nek kepengen urusan tani ini lancar, yo kumpul sering kalau para petani, kalau pakar-pakar tani. Kalau kita ingin jadi orang yang baik, khususnya dalam urusan akhirat kita ingin baik, ya kumpullah dengan orang-orang yang baik di dalam urusan akhirat. Normal kan artinya gitu. Maka tidak berlebihan kalau sampai para sufi bersumpah wallahi ma aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflaha. Nah, kita sebagai seorang murid maka penting untuk saat ini membangun suhbah dengan guru-guru kita. Kan guru kita kan sudah meninggal, cukup ditungake dari jarak jauh sampai. Konteksnya tidak masalah cukup dan tidak cukup, itu adalah konsep akliyah, konsep ilmiahnya begitu. Tetapi dalam konsep adabiyah tidak seperti itu. Dalam konsep adabiyah, nah hubungan yang akan membuat kita sampai kepada Allah ini tidak dominasi pada akal kita, tapi lebih cenderung kepada akhlak adab kita kepada guru. Nah, adab terhadap seorang guru adalah dengan cara suhbah itu, sering ketemu. Nek umpamane kok wis itu ya sering ketemu ning kuburane ngene gitu. Kita sebagai orang tua sekarang sudah terasa tuaan kita mungkin ya, bagi teman-teman tertentu dikirimi anak lewat duit, kalau diparani langsung urut biungannya kayak duit, rasa puasnya orang tua pasti akan berbeda. Itu orang tua normal begitu. Walaupun dia tetap akan memberi maaf kepada anak yang jauh di sana nggak bisa hadir dengan berbagai macam alasan, ya. Tetapi tentunya orang tua kita akan sangat puas ketika dia bisa datang, walaupun mungkin tidak membawa apapun. Datangnya seorang anak kepada ibunya itu adalah satu penghormatan tersendiri bagi pandangan orang tua. Begitupun guru-guru kita sama, karena kita mau tidak mau akan menjadi tua, akan kita rasakan hal seperti itu. Bahkan pirang-pirang kita dengan orang-orang tua kita yang mengatakan wis teko ora apa-apa, sing penting kuwi teko tok waku wis bener. Dan itu yang kalimat yang sering kami dengar dari saya, yaitu dari Mukhlisin bin Mukhlasin, kuwi teko tok waku sing. Bahasanya itu nek cara kenal dintok kene wis ngajeni nyontak udan teko. Padahal tertipe ini wong kulit ora kudu diundang, nek ngerti teko wis direwangi tak diundang. Teko tok wis dadi aku mah. Wis ora salaman cara kasar, ora bicara teko tok niku wis. Nah, gawe seneng guru itulah yang nantinya akan membuat kita rofa
Robi arba'u alamatin adalah domatus syekh, kumpul dengan guru kita. Maka sekali lagi kepada teman-teman sekalian, monggo kita bangun kembali hubungan baik kita dengan guru kita, dengan masyayikh kita. Bukan guru kita yang untung adalah kita. Ini yang perlu kita paham. Ketika kita subahnya bagus dengan guru kita, bukan guru kita yang untung adalah kita. Bukan dengan karena kita sering kesana ngasih amplop untuk kiai ini terus duitnya agak tidak, tetapi keberkahan yang akan kita dapat. Artinya yang paling banyak mendapatkan manfaat bukan guru kita, tetapi diri kita sendiri. Buat alasannya sibuk. Alasannya sibuk. Kita ingat ada satu hadis suci, mungkin kita renungkan sama-sama. Kata Allah yang paham betul dengan karakter hamba-hambanya, sampai Allah Ta'ala dalam bahasanya menggunakan bahasa permohonan. Ya ibnu Adam, tafarraq bi ibadati. Wahai anak cucu Adam, sempatkan. Bahasanya kan penting ya. Karena kalau kita menggunakan pendekatan ilmu balaghah, yaitu ilmu bahasa, Allah tidak memerintahkan, perintah tapi permohonan atau takaluf bahkan. Sempatkan. Ini berarti Allah paham bahwa kita itu semuanya sibuk. Sing tani sibuk dengan tanine, sing dagang sibuk dengan dagange, sing kontraktor sibuk dengan kontraktore, sing nganggur sibuk dengan golek gaweane. Semuanya sibuk tentunya kan. Allah paham itu, karena Allah paham itu bahasa Allah sempatkan, luangkan waktu kalian untuk beribadah kepada Allah. Kalau kamu bisa meluangkan waktu untuk beribadah kepada aku, Allah janji, Allah qalbaka ghinan wa yadaka rizqan. Maka aku yang akan memberi anugerah kepada kamu. Hatimu akan aku penuhi dengan rasa cukup. Dari Gusti Allah Rasul dengan kecukupan. Paling pokok ini, karena melihat fenomena akhir-akhir ini banyak orang yang sudah hartanya banyak tapi merasa jujur, maksudnya korupsi, wah saking mukai kan begitu. Allah tidak kasih rasa cukup di dalam hatinya. Rasa cukup ini kalau kita kembali kepada konsep dasar ketika kita ngaji di pesantren kan, wakna, kona'ah gitu ya. Nah, kita kadang ini kita sudah kelalen. Al-qanaah ma'dun la yafna. Qanaah adalah kanzul atau gudang kekayaan yang tidak akan pernah habis. Orang yang di dalam hatinya ada qanaah, maka tidak ada bedanya dia dengan raja-raja dunia. Ini kayaknya sudah kelalen. Ya mboten jenengan kula barang sudah kelalen. Melihat setiap hari interaksi ning karo kanca-kanca sing semuanya wis selesai diukur nek duit nek duit kabeh wis kaya ora duwe sifat kaya gini. Konsep-konsep dasar yang diajarkan di pesantren iki nek ora kadang kita sering ketemu karo kanca-kanca ngene iki kadang wis kelalen. Seakan-akan itu hanya perlu untuk dipikirkan tetapi tidak perlu untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Makanya pentingnya kita kumpul seperti ini adalah dalam konteks seperti ini, saling mengingat-ingatkan hal-hal dasar, hal prinsip yang itu sebenarnya adalah satu kebenaran yang sudah lama kita lupakan dan hilang dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, yang ini tentunya menjadi normal kebutuhan manusia, wa yadaka rizqan, dan aku akan penuhi tanganmu dengan rezeki. Ini Allah yang bilang dalam salah satu hadis qudsinya yang kita selalu diajarkan, innallaha la yukhliful mi'ad. Hanya perlu kita yakini saja. Dan kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kalau kamu mau menyempatkan ibadah kepadaku, sesibuk apapun kamu mau menyempatkan ibadah kepadaku, Allah berjanji, hatimu akan aku penuhi dengan rasa qanaah dan tanganmu akan aku penuhi dengan harta. Tapi sebaliknya, wala tataba'an minni, jangan sekali-kali kamu menjauhi aku. Amlah qalbaka faqran, akan aku penuhi hatimu dengan rasa kekurangan. Wa yadai subyah, dan akan aku sibukkan kamu dengan urusan dunia. Akhirnya tambah sibuk, orang tambah sugih, malah tambah muman, sugih utang repot. Nah ibadah berarti kalau kita menggunakan dawuh ini ibadah. Nah ibadah ini kalau kita kira nggih mung loro, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Artinya kalau kita ingin dicintai oleh Allah Ta'ala jadi orang soleh, ya dua hubungan ini. Maka ini bisa kita cermin, kita gambarkan pada ayat yang sudah sering kita baca, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin. Niki diamalkan dalam kehidupan kita insyaallah. Sak derajat pangkatnya berbeda, ayat derajat berbeda pas-pasan.
Ubudullah, ini hubungan vertikal kita dengan Allah Ta'ala langsung dengan segala macam bentuk perintahnya. Tapi di sana juga ada langsung, tentu ada perintah, ada muqaranah antara perintah ibadah kepada Allah dan ihsan kepada ibadah sosial. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu, terus kepada sanak kerabat kamu, dengan orang-orang fakir, anak-anak yatim, tetangga dekat kamu, tetangga jika kamu, dengan teman-teman sejawat kita. Ini ibadah sosial. Nah, kita bisa sempatkan ini semua sak derajat pangkate, tapi itu menjadi prioritas utama kita. Kita memang sempatkan, kita gunakan seluruh aktivitas kehidupan kita ini adalah untuk ini, menyembah kepada Allah dengan segala macam bentuk ibadah yang langsung diatur oleh Allah atau ibadah sosial, berbuat baik dengan lingkungan sekitar kita yang mewujud pada orang tua, baik orang tua yang melahirkan kita, yang melahirkan anak istri atau istri kita, atau bahkan yang mendidik roh kita berbuat baik kepada mereka, salah satunya tadi dengan cara subhan. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan janjinya amlah qalbaka rinan wa yadaka rizqan. Allah akan penuhi hati kita dengan rasa qanaah dan hati kita tangan kita akan dipenuhi dengan rezeki. Maka itu menjadi harapan kita semua. Kata kuncinya berarti kalau kita ingin mencoba melihat mengikuti konsep dunia adalah harus ada doa, harus ada kumpul dengan para masyayikh kita. Maka untuk itu mengingatkan diri kita semua, moga kita bangun kembali dengan baik dengan guru-guru kita, dengan saudara-saudara kita seperjuangan seperti sengetelan lah bahasanya itu. Insya Allah seberat apapun dewi itu belum sering kumpul, tapi kumpulin wong-wong soleh, masya Allah satu perkumpulan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kumpul dong, kalau ngaji orang ngaji katanya rem jadi serapat ngaji, kayak kakek ngaji bosannya di penting mangan nih wong soleh ini masya Allah luar biasa. Nah, untuk itu monggo direnungkan. Nah, Demak itu dengan Payaman itu dibilang jauh, tidak terlalu jauh. Kita sekedar kasih informasi, teman-teman kita yang dari Pekalongan itu kan jauh, mungkin 2 kali lipat jaraknya dengan kita. Tetapi alhamdulillah, ya ini sekedar info untuk sekedar membangkitkan hiraup semangat kita bisa hadir di Payaman. Niku setiap anak pagi mereka bisa meluangkan waktunya, ada komunikasi antar satu sama yang lain, sehingga kadang satu truk, satu bis ya, satu driver itu sering 30 orang, 40 orang. Dan Demak ini kayak Fatul Rahman itu biasanya ada orang keluar ya wis menang kabeh. Kayak saling provokator orang menang ae kabeh. Sekarang insya Allah semuanya kan sudah dipermudahkan. Kadang permasalahan ini permasalahan klasik saya pikir, dan permasalahan klasik seperti ini perlu kita hapus saya pikir. Biasanya kita itu terlalu dibahasakan dengan ego. Egonya kita mewujud dalam ribu pekimul. Engko kan sing duwe mobil, engko nek umpamane yang sering ngono terus riku karo kantor. Biasanya kan ngono. Akhirnya ora gelem, ora gelem diramalkan. Wono sebut juga hampir sama. Cuman istilah riku pekewu ini kemudian kita selalu nuwun sewu lah. Dhewe padha-padha sak ketelan sing kang sifat sing rezekine akeh pancen jatahe dheweke kudu ngono. Nek orang ngono malah salah dhewe. Nah dhewe sing gurung duwe ya piye supaya dhewe itu bisa melakukan satu bentuk kesolehan lewat mobilnya ya diceter kanggo mangkat kayak gitu. Sehingga kita tekan rasa rekuh-rekuh seperti itu. Akhirnya apa? Ya mangkat kabeh. Malah kadang kinyon sewu umpamane kok contohnya sing dene kula sing cara mana sapa sing sak dhewe wong kuburan duwite akeh ngono. Niku ya ketika arep mangkat mungkin orang duit ning duwe mobil karena orang kan kita nggak ngerti. Wah ini orang anggaran nih. Nah, biasa seperti itu. Sehingga tidak ada apa nggih ego lah, gengsi terus riko dan lain sebagainya. Nah, ini wong dewi podo-podo sak ngetelan ae. Sing penting agar kita itu ada keterbukaan satu sama yang lain, insya Allah malah jadi kepenak. Bukankah memang ajaran kita sebenarnya seperti itu? Kalau kita kembalikan kepada prinsip dasar, kita kok mau takon piye kabar Musa iki? Umpama kok dijawab orang duit-duit, mestinya
kalau kita menggunakan konsep kita pas duitnya berapa minimal kudu ngoten niku nek ngono rasa takon kabar sampai ngoten kita. Nah budaya-budaya seperti ini, budaya-budaya kita di pesantren seperti inilah yang mestinya harus kita tumbuh kembangkan kembali. Oke, insya Allah persaudaraan kita ini bukan hanya sebatas nanti di dunia ini senangnya, tetapi sampai di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pemak satunya nopo sering kumpul, sering sowan karo kiai, insya Allah barokah. Karena tidak ada yang kita harapkan dari kehidupan ini kecuali berkah. Bahkan dalam satu kitab ada seorang berdoa, ketika dia berdoa tidak pernah meminta rezeki, tidak pernah meminta semuanya, tetapi yang satu yang diminta adalah keberkahan. Ya Allah berilah aku berkahnya rezeki, ya Allah berilah aku berkahnya anak, ya Allah berilah aku berkahnya anak. Jadi tidak pernah langsung Allahumma rizukni halalan, tidak, tapi berkah saja diikutkan. Ketika dia ditanya kenapa jenengan ketika berdoa tidak melepaskan kalimat berkah dalam rezeki, di dalam anak, dalam segalanya. Karena kalau berkah selesai semua, kalau sudah ada berkah selesai semua. Karena manfaatnya apa saja yang ditentukan pada Allah itu tidak terletak pada materinya, tapi pada berkah. Harta banyak nggak berkah masalah, anak banyak nggak berkah masalah, teman banyak nggak berkah masalah. Tapi kalau ada berkah di dalam setiap apa yang dititipkan Allah, selesai semua. Ya, walaupun mungkin rezeki sedikit berkah aman, anak sedikit berkah aman. Maka berkah ini yang bisa kita cari. Termasuk untuk mendapatkan berkah dalam kehidupan kita ini adalah dengan suhbah dengan para guru-guru kita, sering kumpul dengan teman-teman kita, maka insya Allah nanti Allah akan beri berkah dalam kehidupan kita. Mungkin itu bukan memberi nasihat, sekali lagi mohon maaf karena dengan lebih munasib untuk memberikan nasihat ini. Sebenarnya kami hanya menjiplak apa yang pernah dulu sampaikan mungkin kepada kami, kita sampaikan kembali sebagai bentuk pengingat untuk kita semua. Semoga pertemuan pada pagi dan siang hari ini betul-betul membawa keberkahan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Pertama sekali lagi atas nama Sohibul Baik Bapak Zubaidi atas segala kekurangan, mohon ikhlasnya dan sekali lagi juga mohon doanya semoga semua yang diberikan oleh Pak Zubaidi diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan ini termasuk pertemuan yang mendatangkan rahmat dan berkah untuk sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.